Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Berkati Tuhan, pembelajaran kami juga kami bisa melakukannya dengan baik. Berkati Tuhan namamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita masih masuk pembelajaran tema H. Tema H itu, sebelum kita memulainya, kamu buka dulu di halaman halaman 44. 44 itu ada contoh industri kecil, contoh usaha, contoh perdagangan, dan contoh jasa. Nah, sebelum masuk ke situ kita lihat dulu ini. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama itu adalah usaha pertanian, usaha industri, terus usaha perdagangan, dan usaha jasa. Nah, usaha pertanian ini adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lahannya sendiri. Dia mengolah lahannya sendiri, tidak dibagi dua dengan orang lain. Nah, kalau pertanian ini menghasilkan pertanian yang bagus atau padi yang bagus ataupun buah-buahan ataupun sayur-sayur, dia memiliki usaha dia sendiri atau keuntungan dia sendiri, tidak dibagi dengan orang lain. Beda juga bersihnya kalau dia menanam atau menanam lahan di tempat orang lain, berarti kalau hasilnya nanti bisa dibagi dua. Nah, industri kecil itu sangat banyak. Contoh, ada makanan-makanan yang ada di warung nih, ada kerupuk-kerupuk, ada kayak roti-roti, ada kacang-kacang. Itu adalah industri kecil atau industri rumahan. Nah, jadi keuntungannya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, standar lah. Nah, jadi industri kecil ini bisa dibuat di rumah atau dia sendiri, pemiliknya sendiri. Nah, usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini misalnya membuka toko kecil atau warung. Nah, jadi di rumah juga kita bisa membuat perdagangan atau usaha kecil yang ada di rumah. Warung contohnya, terus di pasar kita bisa jualan, kita bisa buka toko juga di pasar, tergantung kebutuhan yang di tempat tinggal kita. Apa sih yang kita harus jual? Apa yang kita harus kita sediakan? Nah, begitu tergantung tempat tinggal kita masing-masing. Nah, terus yang keempat itu adalah usaha jasa. Usaha jasa itu sangat banyak kamu temui di mana-mana. Contohnya ibu guru itu adalah usaha jasa. Nah, sebagai guru, terus supir juga itu jasa, dokter juga jasa, perawat juga jasa, bidan juga jasa, atau tukang pijit juga itu jasa. Jasa apa? Jasa dari tenaga. Nah, jasa dari tenaga atau jasa dari kepintaran dia, begitu. Dia mempunyai keahlian tersendiri untuk bisa mendapatkan apa? Mendapatkan uang. Nah, uang itulah diolah karena ada jasa. Udah ngerti kan sampai sini? Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, kita lanjut lagi di sini. Usaha kelompok. Ini usaha kelompok. Usaha kelompok itu ada 6. Sedangkan ini adalah usaha sendiri. Nah, yang pertama itu firma, usaha yang didirikan sedikit orang atau 2 orang. Nah, CP itu komanditer, Penoskop didirikan oleh 1 orang. Nah, yang ketiga itu adalah PT atau perseroan terbatas. Yang keempat itu BUMN, badan usaha milik negara. Terus yang kelima itu perusahaan daerah. Terus yang keenam itu adalah koperasi. Yang pertama yang dijelaskan adalah firma ini didirikan oleh 2 orang saja, tidak usah banyak-banyak. Tetapi kita tidak harus berhati-hati mengenal orang tersebut. Kamu jangan mengambil orang
saling tidak kenal ibaratnya. Mengapa demikian? Karena hasil dari firma ini bisa dibagi dua. Nah, kalau kamu mempunyai saudara, kamu boleh mendirikan firma. Karena apa? Karena kamu sudah kenal sama orangnya, sudah yakin sama orangnya, kamu bisa membukanya berdua. Begitu. Nah, kalau CPI ini didirikan oleh satu orang saja, tidak lebih. Nah, CPI didirikan oleh satu orang atau lebih dengan modal dari perusahaan tersebut dari beberapa penanam modal. Nah, modalnya ini katanya diambil dari penanam modal. Kita ibaratnya meminjam dari siapa? Dari penanam modal. Jadi karena satu orang yang pemimpinnya, berarti satu orang yang harus menghandle kerugian, keuntungan berarti dimiliki oleh dia sendiri. Nah, nomor 3 ini adalah PT Perseroan Terbatas. PT Perseroan Terbatas ini modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda Keikutsertaan menanam modal dalam perusahaan. Nah, di sini katanya PT ini menanam modal atau menanam saham. Contohnya, saham kamu mempunyai satu miliar ibaratnya. Nah, 1 miliar ini kamu menanam sahamnya. Nah, kalau kamu mempunyai untung, jadi modal yang kamu tanam 1 miliar itu bisa beruntung lebih besar. Nah, tetapi PT ini harus ditanggung banyak orang juga, karena PT ini tidak menggunakan uang yang sedikit, tetapi menggunakan uang yang besar. Nah, mengapa demikian? Karena PT ini dia harus menanggung pengeluaran uang, terus tuh bahan-bahan yang harus diperlukan, terus tuh alat-alat yang harus diperlukan, terus tuh biaya-biaya yang harus diperlukan. Dia harus mampu, makanya dia menanam saham tadi. Begitu. Nah, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara itu apa saja? Sangat banyak. Bisa Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, atau Bank Rakyat. Nah, kamu bisa juga dikatakan apa itu namanya? PT itu, Badan Usaha Milik Negara ini di situ adalah milik negara, bukan milik kita sendiri. Nah, jadi kalau pesawat itu adalah PT. PT itu bergerak di bagian saham juga. Nah, tapi kalau ini BUMN ini dia bergerak punya negara, bukan punya kita. Nah, tapi yang di sini kalau kita bekerja di sini kita bisa menghasilkan uang yang banyak. Uang yang banyak karena apa? Karena kita memiliki tunjangan dari BUMN tersebut. Nah, perusahaan ini adalah modalnya dimiliki oleh negara. Jadi karena modalnya dimiliki negara, kita tidak mempunyai rugi atau untung. Kita hanyalah sebagai karyawan. Nah, karena yang memiliki modal itu, yang mengeluarkan modal atau kebutuhan itu adalah milik negara. Jadi kita tidak sembarangan untuk mengeluarkan modal. Nah, karena apa? Karena ini adalah udah ada aturannya dari negara kita. Nah, perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini disebut dengan contohnya perusahaan yang di tempat tinggal kita atau daerah-daerah. Contoh nih, kamu tinggal di daerah Oku Selatan atau Oku Timur. Nah, jadi perusahaan daerah ini mempunyai ada modal-modal usahanya. Nah, modal-modal usaha ini atau perusahaan daerah ini tidak segampang yang kamu kira, bukan, tetapi ini adalah biaya-biaya dari pemerintah yang diturunkan di dalam daerah-daerah tersebut. Contoh, untuk mengeluarkan modal ini atau usaha ini, usaha daerah ini, atau kita membutuhkan uang, pemerintah melihat jalan-jalan rusak atau modal-modal masyarakat yang ada di situ.
kurang mampu ibaratnya memberikan sumbangan atau apa itu bela sungkawa ibaratnya. Terus jalan yang rusak itu juga bisa diambil dari perusahaan daerah ini. Nah, terus ada tanah longsor. Tanah longsor ini sudah diatur oleh perusahaan daerah. Nah, kamu tidak perlu mengeluarkan uang kamu sendiri. Pemerintah yang ada di daerah itu, di daerah tempat tinggal kamu itu, sudah mengeluarkan uang dari kas dari perusahaan ini atau daerah tersebut. Nah, begitu. Nah, yang keenam itu adalah koperasi. Koperasi itu ada 4 bagian juga. Yang pertama itu konsumsi, yang kedua itu simpan pinjam, yang ketiga itu produksi, yang keempat itu adalah koperasi jasa. Nah, koperasi ini ada 4 juga bagiannya, bukan hanya untuk meminjamkan uang, tetapi untuk konsumsi juga boleh, untuk jasa juga boleh, dan untuk produksi juga boleh. Nah, jadi ini banyak manfaatnya. Contoh, kita tidak mempunyai uang, nah kita meminjam ke koperasi. Bunganya itu ada sedikit atau lebih, bisa 10%, bisa 5%, atau bisa 15%, tergantung dari koperasi yang kamu pinjamkan uang. Nah, itu arti dari sebuah koperasi. Nah, yang di halaman 44 kamu bisa buat aktivitas 1, ya. Terus aktivitas 2 itu adalah contoh atau gambar perdagangan perseorang atau sendiri. Nah, itu aktivitas 2. Terus aktivitas 3 itu halaman 46. Terus aktivitas 1, 2 halaman 48. Halaman 50 aktivitas 3 itu boleh buat. Nah, sampai ke halaman 52 itu aktivitas 5, fiksi atau teks non fiksi, ya. Nah, cukup sekian penjelasan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga kami bisa melakukan aktivitas kami. Berkati kami Tuhan, Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Amin.